Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbah Pati. Salam Jinsu dan salam pencaksilat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbah Pati. Baik, terima kasih untuk teman-teman, saudara-saudara yang sudah mengklik video saya ini. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, kali ini kita akan melanjutkan informasi dan apa yang sudah terjadi di Sragen. Dan ini berlanjut. Tadi saya sudah menghubungi saudara-saudara yang ada di Sragen dan tadi siang diadakan rapat ya, dan ada penegasan dari Kapolres Sragen ya, Kapolres setempat bahwa nanti ke depannya. Nah hari ini sudah ada berita ya, sudah ada berita yang mungkin teman-teman sudah dengar atau saudara-saudara sudah ada yang baca bahwa nanti ada sekitar 206 tugu pencaksilat di Sragen akan dirobohkan. Nah, hal ini disampaikan langsung oleh Kapolres Sragen ya, atau aparat setempat. Nah, tentunya ini mungkin ya untuk saudara-saudara mungkin semuanya banyak yang tidak merelakan untuk tugu-tugu kita dirobohkan. Hal ini mungkin jalan satu-satunya ya, atau terpaksa dilakukan oleh pemerintah setempat supaya ya bisa tidak ada lagi bentrok ya, karena sedikit-sedikit bentrok pasti bangunan atau tugu dilempar. Jadi karena berawal dari sana mulai timbul masalah seperti merusak tugu ya. Dulu yang pertama awal-awal itu tugu dilempari cat, dan terakhir setelah itu tugu dihancurkan ya, kayak masalah yang kemarin tugu dihancurkan. Nah sekarang sudah sampai rumah ya, yang masalah kemarin yang sudah saya bahas di video sebelumnya, yaitu di sekretariat ya, bangunan di sekretariat Sragen. Nah jadi dari berita yang saya ikuti, dan ini tugu-tugu yang berlokasi di titik-titik yang sangat mudah sangat rawan terjadi bentrok di sana, itu pasti akan lebih diutamakan ya, mungkin lebih diutamakan untuk dirobohkan. Nah, karena apa? Ini sering terjadi dan aparat juga mungkin lebih baik mengambil jalan seperti itu supaya tidak ada lagi mungkin tidak tahu ya, tapi kayaknya menurut pandangan saya mungkin pendekar. Jadi ketika misalnya kita berbeda bendera perguruan ya, jadi mungkin saya ke gang sebelah atau jalan sebelah dan ada lambang perguruan lain atau lambang bendera perguruan lain, mungkin saya jadi emosi ya. Nah, ini apakah mencerminkan bahwa saya seorang pendekar atau tidaknya? Nah, ini tergantung teman-teman menilai. Nah, sedangkan kita sebagai seorang pendekar, kita belajar untuk bagaimana mengontrol emosi kita ya kan, pada umumnya seperti itu, mengontrol emosi kita supaya jadi misalnya kita ini kan misalnya kita sudah menjadi pendekar, menjadi pelatih, menjadi warga. Artinya kita ini sudah dinobatkan menjadi salah satu ahli bela diri, di mana kita itu harus pandai membawa diri dalam situasi apapun. Jadi ada orang yang cari gara-gara ya, misalnya orang yang mau cari gara-gara dengan kita, seperti apa dulu baru kita bisa melayani ya, seperti apa dulu tingkat dia mengganggu kita itu, seperti apa dulu baru kita melayani dia. Kalau untuk hal-hal sepele kayak cuma lihat dia pakai kaos, cuma lihat tugu di sebelah situ, apakah saya harus emosi dan saya harus menghancurkan tugu itu, dan atau saya harus merampas baju milik orang itu? Apakah itu pendekar? Ya, berarti kita harus bela diri itu bukan untuk membela yang benar atau melindungi diri, tapi bela diri itu untuk mencari masalah. Jika kalau dinilai bahwa ketika kita sudah menjadi pendekar dan terus kita melihat tubuh orang atau orang memakai atribut mereka, kita emosi dan kita harus menghancurkan tubuh itu atau merampas barang milik orang itu,
Berarti perguruan itu bukan untuk bela diri, tapi untuk mencari masalah, ya kan? Coba dipikir. Jadi karena dengan adanya beberapa tugu yang nanti akan dihancurkan, bukan beberapa tugu tapi ada ratusan, ya 200 lebih tugu yang nanti akan dihancurkan. Mungkin dari oknum-oknum provokator merasa sudah sangat berhasil ya, merasa sudah sangat berhasil ya, karena sudah berhasil membuat kedua perguruan ini atau beberapa perguruan itu bisa hancur berantakan, bisa menambah ya, bisa bertambah lagi kehancuran yang ada ya. Jadi hanya beberapa oknum ya, jadi beberapa oknum yang mungkin dia membuat suatu masalah hingga terjadi sampai merugikan semua orang ya, semua orang ya, baik dari perguruan A, B, C, semuanya rugi. Jadi hanya gara-gara beberapa oknum. Nah, jadi ini harus diperhatikan. Mungkin kita saat kita mendidik siswa harus apa yang harus kita tanamkan, itu harus diperhatikan betul-betul. Sebelum kita menjadikan dia seorang warga atau seorang pelatih, seorang pendekar, kita harus pastikan bahwa dia akan menjadi pendekar yang membawa perdamaian dan cinta akan perdamaian. Bukan berarti hari ini dia disahkan menjadi seorang pendekar dan dia mulai memprovokasi perguruan A, B, C dengan 1-2 kata atau dengan 1-2 gambar. Dia bisa menggerakkan massa yang begitu banyak hingga semuanya bisa terpecah belah ya. Jadi ini yang pesan yang paling penting untuk kita semua yang menjadi pelatih, supaya kita bisa lebih hati-hati lagi dalam memilih siswa atau menjadikan seorang siswa menjadi seorang pendekar atau warga atau pelatih yang akan nanti dia yang meneruskan perguruan ini arahnya kemana. Seperti itu saudara-saudara. Jadi ayolah ciptakan perdamaian yang bagus. Jika begini terus, hanya dengan 1 atau 2 kata atau 1-2 gambar bisa membuat masalah yang begitu besar dan bisa menggerakkan massa yang begitu banyak. Berarti saudara-saudara ini, massa yang begitu banyak itu kalah dengan 1-2 orang yang hanya memiliki 1-2 otak. Jadi saudara-saudara mari pikir lagi. Jangan sampai 1-2 orang atau 1-2 gambar atau 1-2 kalimat bisa menggerakkan massa yang begitu banyak dari kedua kubu untuk saling menyerang. Jadi misalnya ini hanya cuma ide dari saya. Jika ada suatu masalah, ya, misalnya ada postingan gambar ini menghina gambar ini, kalimat ini menghina perguruan ini, atau kalimat ini menghina perguruan A, B, dan C, segera dituntaskan itu dengan cara cari adminnya, ya, cari adminnya ataupun cari orang yang mengucapkan kalimat ini, atau intinya cari tujuan orangnya itu, langsung dilaporkan ke pihak yang berwajib supaya bisa diselesaikan dengan baik. Jangan sampai dengan 1 gambar atau 1 kalimat ataupun apapun masalah sekecil apapun terus dibuat besar-besaran untuk menggerakkan massa yang begitu banyak. Teman-teman tahu sendiri ya, jika kita sudah menjadi satu anggota perguruan, pasti kita akan sangat mencintai perguruan kita itu. Nah, jadi ini yang harus kita hindari. Jangan sampai oknum-oknum ini menggunakan kecintaan kita kepada perguruan kita, jadi membuat sedikit percikan api untuk mendatangkan kobaran api yang begitu besar untuk kita, jadi semuanya akan hancur lebur rata. Nah, ini yang harus kita perhatikan teman-teman. Dan mari kita doakan agar masalah ini bisa selesai dengan baik. Itu saja mungkin penyampaian dari saya. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah nonton video saya. Salam Jinsu dan salam pencaksilat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya, Mbak Fatih. Buat dulu semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Mbak Pati Jinsu.